Shalom Seriki dan teman-teman, perkenalkan saya Mutiara Elementary Regular dari kelas 12-12 dengan nomor urut 26. Pada hari ini saya akan melakukan pembahasan pada soal ujian pertama matematika wajib dengan materi matematika keuangan. Baik, kita mulai dari soal pertama, ubahlah 15% di atas 100 ke dalam bentuk berikut. Dengan mengetahui dari soal ya, ini adalah 15% di atas 100. Sehingga kita tahu bahwa rumus persenan di atas 100 itu adalah P per 100 tambah P. Sehingga kita akumulasikan bahwa nilai P itu adalah 15. Kita masukkan saja ke rumusnya, berarti 15 per 100 tambah 15, kita operasikan 15 per 115. Untuk mencapai pecahan paling sederhana, kita bisa bagi penyebut maupun pembilang, sama-sama bagi 5, sehingga 3 per 23. Lanjut pada soal poin B, persen sama dengan N per 100. Tadi kita ketahui bahwa ini adalah 15 di atas 100 ya, persen di atas 100. Kita tulis aja bahwa 15 per 100 tambah 15 dibuat menjadi persen N per 100. Jadi sama dengan N per 100. Langsung saja berarti 15 per 115 sama dengan N per 100. Lalu kita kali silang ya, ini. Jadi 1500 sama dengan 115N. Lalu nilai N menjadi 1500 bagi 15. Jadi 13,04. Kita lanjut pada option C, ditanya persen di bawah 100. Tadi diketahui dari soal bahwa ini adalah 15% di atas 100. Jadi 15 per 100 tambah 15, langsung saja 115. Dengan persen di bawah 100. Persen di bawah 100 itu sesuai dengan rumus yang kita ketahui, itu berarti N per 100 kurang N. Kenapa dikurang? Karena itu di bawah 100. Langsung saja kita masukkan ya. Berarti N per 100 kurang N. Kita kali silang nih. Berarti 115N sama dengan 15 kali 100 kurang N. Kita masukin, berarti 115N sama dengan 900 kurang 15N. Kita pindahkan N-nya, sama-sama variabel N ya. Berarti 115 tambah 15 ya, 130N. Sama dengan 1500. Kita buat R-nya sendiri, jadi yang di samping N kita turunkan ke bawah, 130. Jadi hasilnya 11,54. Kita lanjut pada soal kedua ya. Diketahui modal sebesar Rp 10 juta. Berarti kita tulis ya, diketahuinya bahwa MO itu adalah 10 juta. Lalu akan dibungakan dengan sistem bunga tunggal. Berarti ini adalah bunga tunggal. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung bunga tunggal ya. Selama 3 tahun 4 bulan 15 hari. T-nya itu berarti 3 tahun 4 bulan 15 hari. Lalu pertama tuh kita convert aja ke bulan untuk memudahkan perhitungan ya. Jadi 3 kali 12 karena ubah ke bulan, tambah 4 bulan udah bulan, jadi 4 aja. Tambah 15 hari itu berarti teman-teman jadi 15 per 30 ya. Kenapa per 30? Karena 1 bulan itu ada 30 hari, jadi setengah. Berarti tambah 1 per 2. 12 kali 3 berarti 36. Tambah 4 tambah 1/2 kan ya, berarti 40,5. Ini masih dalam bentuk bulan. Untuk mengubahnya dalam bentuk triwulan harus kita kali 1/3, 27 per 2. Jadi ini nilai T-nya. Kalau yang kita ditanya adalah tentukan bunga yang diperoleh setelah modal dibungakan. Jadi adalah MT. Kita bisa mencari MT menggunakan rumus ini. Jadi MT sama dengan MO tambah B. Kita masukkan MO-nya berarti 10 juta. Ditambah B-nya itu menggunakan rumus yang ini ya. Jadi I kali MO kali T. Jadi langsung saja ya. Ini I-nya tadi 5 per 100. Kenapa per 100? Karena ini dalam bentuk persen. Jadi masih ada per 100.
dikali MO-nya 10 juta dikali T-nya yang tadi kita cari ya dalam bentuk triwulan, berarti 27 per 2. Lalu kita operasikan saja ya, ini jadinya itu 16.750.000. Selanjutnya pada soal juga ditanyakan besar bunga. Cara mencari besar bunga itu B sama dengan I kali MO kali T, berarti I-nya tadi 5%, berarti 0,05 dikali MO-nya 10 juta dikali 27 per 2 sama dengan 6.750.000. Sebenarnya ini juga hasilnya bisa didapatkan ketika kita mengoperasikan yang ini. Maka dari itu ketika 10 juta ditambah dengan 6.750.000, nilai MT-nya adalah 16.750.000. Lanjut ke soal ketiga. Ini adalah materi dengan sistem diskonto. Kita dari soal ketahui bahwa I-nya adalah 6% per catur bulan. Yaitu catur bulan itu berarti 4 bulan. Dan akan dikembalikan setelah 1 tahun 2 bulan 20 hari. Berarti T-nya adalah 1 tahun 2 bulan 20 hari. Seperti di soal sebelumnya tadi bahwa saya mengkonvert setiap T menjadi nilai bulan untuk memudahkan perhitungan. Jadi 1 tahun menjadi 12 bulan ditambah 2 ditambah 20 hari berarti 20 per 30. Baik, kita dapatkan dari ini 12 tambah 2 tambah 20 per 30. Mengapa per 30? Karena kita ubahnya ini dikonvert ke satuan bulan. Jadi ini menjadi 44 per 3. Namun ini masih dalam bentuk bulan, sedangkan soalnya itu I-nya itu sesuai catur bulan. Sehingga kita kalikan lagi dengan 1/4, sehingga kita dapatkan 11 per 3 adalah T-nya. Lanjut, jika besar pinjaman yang diterima pada awal periode adalah 3,9 juta. 3,9 juta itu sebagai MT, berarti 3,9 juta. Dan ditanya adalah berapa besar MO. Karena ini adalah materi diskonto, berarti MT-nya itu kita kurangi ya dengan MO. Jadi MT sama dengan karena ini adalah materi diskonto, berarti MT sama dengan MO kurang D. Nilai awal dikurangi dengan diskonto. Berarti MT-nya tadi udah diketahui ya, 3,9 juta. Sama dengan MO dikurangi nilai D itu adalah D sama dengan I kali MO kali T. Sama dengan nilai bunga. Berarti I kali MO kali T. Berarti 3,9 juta sama dengan MO kurang nilai I-nya tadi 6%, berarti jadi 0,06 dikalikan dengan MO dikali T-nya itu 11 per 3. Ini bisa kita bagi ya, 6 bagi 3, 2. Sehingga 3,9 juta sama dengan MO ini sebenarnya ada variabelnya 1 ya. Jadi MO dikurangi dengan 0,22 MO. Seperti tadi saya bilang, ini MO sebenarnya tidak ditulis tapi dia bervariabel 1. Jadi ketika dikurangi dengan 0,22 dia itu menjadi 0,78 MO, 3,9 juta. Lalu kita mau cari MO-nya. Berarti semua variabel yang di samping MO kita turunkan ke bawah. 3,9 juta dibagikan dengan 0,78. Baik, kita operasikan saja. Berarti 3,9 juta dibagikan dengan 0,78 didapatkan 5. Berarti hasilnya adalah 5 juta. Lanjut pada soal keempat. Diketahui data pinjaman koperasi akt dengan suku bunga tunggal 11% per tahun. Kita tulis ulang saja tabelnya dengan besar pinjaman, jangka waktu pengembalian, namun sisi paling kanan kita tambahkan dengan MO kali T per 100. Kita isi saja tabelnya, jadi MO yang pertama itu 20 juta ya. Dikalikan dengan T-nya itu 200. Lalu kita operasikan. Jadi 20 kali 200 dibagi 100. Sehingga menjadi 40 juta. Jadi bentuknya 10 juta dengan 10 hari. Berarti 10 kali 120 dibagi 100 jadi 12 juta. Lanjut 12 kali 150 hari. Jadi 12 kali 150 dibagi 100 jadi 8 juta.
Lanjut ada yang D, berarti 11 juta 125 hari. 11 kali 125 berarti 100, jadi 13,75 juta. 7,5 juta 70 hari, jadi 7,5 kali 70 bagi 100, 5,25 juta. Jadi 9,5 juta 100 hari. 100 bagi 100, 9,5 juta ya. Lalu 8,5 juta 80 hari, 6,8 juta. Sehingga kita jawab ya, bahwa soal A pembagi tetapnya itu kita cari dengan 360 dibagi dengan suku bunga. 360 itu menyesuaikan dengan apa yang diketahui soal. Kalau soalnya mengasumsikan bahwa 1 tahun adalah 360, berarti jadi 360. Tapi kalau diketahui 365, diisi 365. Berarti ini jadi 360 dibagi dengan 11. Bagi 11, 22,7 ya ke bunga. Nah, jumlah angka bunga itu didapatkan dengan menjumlahkan semua dari nilai MO kali T per 100. Maka dari itu kenapa ditambahkan di sisi paling kanan itu MO kali T per 100. Jadi kita jumlahkan saja semuanya. Berarti 40 ditambah dengan 12 tambah dengan 18 tambah dengan 13,75 tambah dengan 5,25 tambah dengan 9,5 tambah dengan 6,8. DB adalah 105,3 juta. Dapatkan dengan membagikan jumlah angka bunga dengan pembagi tetap. Itu nilainya dari jumlah angka bunga dibagi dengan pembagi tetap. Yang ini dibagikan dengan ini, sehingga didapatkan 105,3 bagi dengan 360 per 11. Kita tetap ubah dalam bentuk pecahan saja, jadi memudahkan perhitungan. Tinggal dinaikkan saja jadi 360 kali 11 dari sifat pecahan ya, plus baru dibagi dengan 360, 3,21 juta. Baik, pada soal kelima diketahui bahwa modal awalnya adalah 20 juta dibungakan dengan T sama dengan 20 tahun 3 bulan 27 hari, dan MT-nya itu menjadi 22,946,50,73. Nah, ini kalau kita convert lagi ya menjadi bentuk bulan, jadi 2 kali 12 tambah 3 tambah 27 per 30 menjadi 24 tambah 3 tambah 27 per 30, berarti 27 tambah, baik, berarti 27 ditambah 27 per 30, hasilnya menjadi 279 per 10. Lalu kita kalikan lagi dengan 1/6, karena ini masih dalam bentuk bulan, sedangkan yang kita butuhkan itu dalam bentuk semester. Jadi bagikan dengan 6 ya, sehingga dapat bahwa ini menjadi 93 per 20. Jadi 93 per 20 saja ya. Lalu yang ditanya adalah tentukan suku bunga. Jadi yang ditanya adalah nilai I. Dari rumus MT sama dengan MO kali 1 tambah I, ini adalah rumus bunga majemuk ya. Kita tulis ulang saja rumusnya. T sama dengan MO kali 1 tambah I pangkat T. MT-nya kita tulis ulang, jadi 22.946.850,73 juta, sama dengan MO-nya itu sama dengan MO-nya 20 juta dikalikan dengan 1 tambah I yang ditanya, dan T-nya adalah 93 per 20. Lalu kita bagikan ya, ini ke sini. Jadi 22,946,890,73 dibagikan dengan 20. Tulis ulang 1 tambah I pangkat 93 per 20. Sehingga nilainya menjadi 1,4734 sama dengan 1 tambah I pangkat 93 per 20. Lalu kita hilangkan pangkatnya untuk menemukan ini ya, yaitu dengan cara diakarkan. Sehingga
akar dari 1,4734 akar 93 per 20. Teman-teman, pada materi sifat perpangkatan, jika A sama dengan M pangkat N, maka untuk mendapatkan nilai M, kita akarkan A sesuai dengan nilai N. Begitu juga diaplikasikan pada bilangan ini. Jadi untuk mendapatkan nilai 1 tambah I, kita pindahkan yang tadi 93 per 20-nya menjadi akar dari sisi kiri. Sehingga kita dapatkan 1,03 sama dengan 1 tambah I. Jadi I-nya kita pindah ruaskan ya. 1,03-nya dengan 1, berarti dikurangi dengan 1. Dapatlah ini menjadi 0,03. Tapi kita kalikan 100% karena ini adalah suku bunga, sehingga nilai akhirnya harus berbentuk persen. Jadi 3%. Lanjut soal ke-6. MO-nya sebesar 50 juta dibungakan dengan sistem bunga majemuk jika suku bunganya adalah 1,5%. Ini dalam bentuk triwulan ya. Tentukan lama waktunya dalam bulan. Sehingga kita ubah dulu ini menjadi bentuk bulan. Jadi T-nya adalah yang ditanya. Lanjut, MO-nya diketahui pada soal nomor 6 adalah 50 juta dengan suku bunganya adalah 1,5% per triwulan. Lalu dengan MT sama dengan 100 juta ditanyakan nilai T, dan ini perlu diperhatikan bahwa T-nya diperlukan dalam bentuk bulan, sedangkan yang ketahui soal adalah bentuk triwulan. Menggunakan rumus bunga majemuk yaitu MT sama dengan MO dikali 1 tambah I pangkat T. Tulis ulang bahwa MT-nya adalah 100 juta dengan MO sama dengan 50 juta. Kita kalikan dengan 1 tambah I 1,5 jadi 0,015. Dari mana 0,015? Karena ini 1,5 per 100 dikalikan dengan T. Jadi ini 100 juta dibagi 50 juta ya, 2 juta berarti. Sama dengan 1 ditambah 0,015, yang satuan dengan satuan, yang di belakang koma dengan belakang koma. Berarti ini 1,00 ya, anggapannya. Jadi 1,015 pangkat dengan T. Teman-teman, untuk mengubah T menjadi turun, kita harus ubah dengan bentuk log ya. Dengan menggunakan sifat log, kita harus menurunkan T-nya. Jadi kita pasangkan log ya, kedua sisinya. Log 2 sama dengan log 1,015 dikali dengan T, sehingga nilai T-nya itu adalah log 2 per log 1,015 sama dengan, sehingga didapatkan hasilnya menjadi 46,55. Bentuk triwulan yang akan kita membutuhkan sesuai dengan soal dalam bentuk bulan, sehingga kita kalikan dengan 3. 46,55 kali 3 didapatkan 139,5 bulan. Soal nomor 7. MO adalah 20 juta dan akan dibuangkan dengan sistem bunga majemuk selama 4 tahun. Ini selama durasi waktu 4 tahun. Pada setiap akhir tahun ditarik dengan 2 juta, maka tentukan modal akhir setelah penarikan pada tahun keempat apabila diketahui suku bunganya adalah 7%. Berarti I sama dengan 7%. Kita gunakan rumus bunga majemuk ya, berarti MT sama dengan MO kali 1 tambah I pangkat T. Berarti MT1 sama dengan 20 kali 1 tambah 0,07 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena ini masih dengan durasi 1 tahun ya. Lalu kita kurangkan dengan 2 juta. Kenapa kita kurangkan dengan 2 juta? Karena ini pada setiap akhir tahun ditarik 2 juta. Jadi memang kita akan melakukan perhitungan beberapa kali dengan dikurangi 2 juta. Di 20 kali 1,07 dikurangi 2 juta didapatkan 19,4 juta. Lanjut MT2 nya
menggunakan MO pada perhitungan yang pertama. Karena ini pada durasi tahun selanjutnya. Berarti 19,4 dikali 1 ditambah 0,07, pangkatnya masih 1 karena memang durasi waktunya tetap 1 tahun per 1 tahun gitu. Dikurangi dengan 2 juta. Didapatkan 18,768 juta. Lanjut lagi MT3-nya. Lalu MT3-nya dari perhitungan yang sebelumnya ya. 18,758 dikali 1,07 kurang 2 juta. Didapatkan jadi 18,07 juta. Lanjut MT4 pada tahun keempat ya. Berarti ini MT yang terakhir. 18,07 kali 1,07 dikurangi dengan 2 juta. Hasilnya adalah 17,3 juta. Sehingga ini merupakan hasil terakhirnya, dan ini adalah modal akhir setelah penarikan pada tahun keempat. Baik, sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih Pak Riki dan teman-teman.